Ini adalah salah satu mobil hybrid yang termurah di Indonesia pada saat ini ya, di kelasnya. Seperti CR-V Hybrid, dan masih banyak lagi ya. Kalau saya sebutin satu-satu kayaknya memakan waktu gitu. Nah, ini adalah versi terbarunya dari Wuling Almaz. Perbedaannya apa aja sih sama yang turbo? Perbedaannya salah satunya adalah terdapat aksen biru di bagian eksterior dan di bagian interior yang nanti akan kita jelasin lebih lengkapnya lagi. Welcome to Cars.id, dan ini adalah Wuling Almaz Hybrid 2024. Oke, sebelum kita bahas tentang eksteriornya, kita bahas dulu tentang apa yang ada di balik kampas ini ya. Jadi di balik kampas ini ada mesin 2000 cc yang mempunyai tenaga 123 horsepower dan mempunyai torsi 168 Nm. Tapi untuk mesin listriknya sendiri itu mempunyai tenaga penggeraknya hampir 320 Nm. Dan itu 10 Nm di bawah CR-V Hybrid. Menurut saya tenaga mobil ini jadi cukup lumayan berlimpah dengan harga yang terpaut cukup jauh dengan CR-V Hybrid ya. Kalau menurut saya pribadi, mobil ini sangat worth it banget sih. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Kita lanjut ke bagian eksteriornya. Kalau kita lihat sekilas eksteriornya, yang ini menurut saya lebih casual dibandingkan tipe yang pre-facelift-nya ya. Lukukan-lukukannya tuh lebih membulat dibandingkan yang facelift dulu tuh, yang pre-facelift dulu kayak terlalu tegas gitu, kotak-kotak-kotak gitu. Nah, terus di bagian depannya, ini terdapat aksen-aksen biru khusus yang tipe hybrid ini. Di bawahnya juga ada tambahan list chrome yang cukup manis. Di sini ada fog lamp dan di sini ada lampu headlampnya yang sudah full LED. DRL-nya di mana ada? DRL-nya di sini nih. Nih, ini DRL-nya. Dan di sini ada emblem RS ya, yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Kurang lebih tampilan depannya seperti ini, cukup sporty ya, sporty dan casual gitu. Kita lanjut ke bagian samping. Sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Nah, saya mau bahas nih, ini ada kamera di tengah. Kamera ini adalah kamera sensor ya guys. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang sangat lengkap banget. Salah satunya ada lane keeping assist, ada adaptive cruise control, ada collision mitigation, ada brake safe system. Pokoknya banyak deh, udah lengkap banget. Jadi untuk mobil seharga ini, mobil ini udah terbilang sangat-sangat lengkap dari segi fitur dan dari segi ADAS-nya ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya lagi. Di bagian sampingnya ini velgnya adalah velg ukuran ring 18 dengan ban 215/55. Terus di bagian atasnya ini ada over fender yang menyambung sampai ke belakang. Terus di bagian kaca spionnya, ini bukan cuma terdapat lampu sen, tapi juga terdapat kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Nanti yang akan dijelasin sama Todizilla. Kalau kita mundur lagi, di sini model pintunya udah model pintu tarik seperti ini, dan ada smart lock-nya. Terus kalau kalian mundur lagi, di bagian bawahnya ini ada over fender tadi yang nyambung, dan ada tambahan list chrome yang menambah kesan elegan dari mobil ini. Bukan cuma di bawah, tapi di atasnya juga ada ya list chrome. Tuh, sampai ke belakang. Terus di atasnya ada roof rail, dan ini roof railnya asli ya guys. Tuh, jadi ini tinggal kalian pasangin roof rack aja, dan kalian bisa menambah muatan di bagian atas. Kurang lebih untuk ground clearance dari mobil ini lumayan tinggi ya guys. Kalian bisa lihat ground clearance-nya lumayan tinggi, dan kalian misalkan mau lihat lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di deskripsi kita ya. Di deskripsi kita itu udah kita cantumin info lengkap dari Wuling Almaz Hybrid ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakangnya nih. Nah, kita mulai dari bagian atasnya ya. Di bagian atasnya ini terdapat antena shark fin. Terus di sini ada spoiler yang lumayan besar dan ada stop lamp-nya. Tapi di sini belum ada defoggernya. Tapi sudah terdapat wiper. Nah, perbedaannya sama yang pre-facelift apa nih? Perbedaannya logo Wuling-nya bukan logo yang besar di sini, cuman tulisan doang kayak gini. Dan ini menambah kesan elegan sih.
Terus perbedaannya sama yang RS apa? Kalau yang dulu tulisan Almasnya di sini digabung, jadi Almas Turbo gitu. Nah kalau ini dipisah, Almasnya di situ, hybridnya di sini, gitu. Terus turun lagi, oh ya itu ada kamera 360 ya. Terus kalau turun lagi, di sini ada reflektor yang lumayan panjang dari kanan ke kiri. Terus ada list chrome, terus ada diffuser yang lumayan sporty lah modelnya. Kayak ada garisnya gitu, jadi menambah kesan sporty dari mobil ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan baris ketiganya, oh iya, mobil ini kan ada 3 baris ya. Kalian akan mendapatkan storage yang lumayan kecil, kurang lebih paling bisa sekitar 1 atau 2 koper doang. Tapi kalau misalkan kalian tutup, ini gede banget sih. Ini luas banget dan kalian bisa taruh sekitar 4 sampai 5 koper lah di bagian belakang sini. Dan di belakang sini sudah terdapat lampu di sini dan juga toolkit gitu di bagian bawahnya. Tapi kita nggak dapat ban serep guys, beda sama yang tipe RS. Kenapa nggak dapat ban serep? Karena mobil ini tempat bagian ban serepnya itu dijadiin tempat buat baterai dari si mesin hybridnya ini gitu. Jadi kita cuma dikasih alat buat pompa doang sama alat buat ngebenerin ban gitu. Di bagian kanan sama kirinya itu ada ini, ada ada mug holder dan ada tombol untuk menambah atau mengurangi volume AC yang ingin kalian pasang di bagian belakang. Kurang lebih bagian bagasinya kayak gini, cukup luas ya guys menurut saya. Kita lanjut ke bagian dalamnya sama Todizila. Let's go. Alright guys, sekarang ini kita udah di dalam mobilnya ya. Kita langsung start aja dari belakang seperti biasa. And what do you know untuk di bagian belakangnya? Untuk tinggi 179-180 ya kurang lebih ya. Emang dengkul sih udah kena nih ya untuk posisi. Ini juga posisi bangku udah kita adjust ya, dalam arti udah kita atur. Kira-kira duduk tuh masih lumayan nyaman. Tentu sih untuk bangku-bangku ini masih bisa digeser-geser ya. Tapi ini gue posisikan dengan orang-orang kira-kira yang duduk di 179-180 tingginya kurang lebih posisi jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang dengkul emang udah kena ya. Tapi untuk bagian kepala sih masih lumayan ya. Ini karena rambut gue spike jadi agak kena-kena. Tapi kalau rambutnya mungkin nggak gini masih lumayan nyantai ya. Dan untuk bagian belakangnya dia posisinya udah ngelok segini. Jadi posisinya emang agak tegap. Dan yang ngebuat kita terasa tenggelam di bagian belakang itu karena bangku depannya ini tinggi, dan ini karena ini kalau dilipat ya untuk bagian belakangnya dia nge-hide ke belakang gitu, jadi kayak nggak ada bangkunya sih. Jadi option di belakang itu probably buat gue pribadi I think it's much better kalau buat naruh barang aja sih. Tapi untuk adult passenger ya 2 orang masih lumayan nyaman. Di sini ada mug holdernya 2 nih guys ya. Di sini ada colokan buat USB-nya 1. Dan yang di sebelah kiri sini dia ada kontrol buat air conditionernya ya. Jadi ada sini bisa dikecilin, bisa digedein gitu. Yang sebelah kanan ada mug holdernya bisa buat 2. Yang di sebelah kiri cuma 1. Alright, without further ado, let's go to the second row. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita udah di second row-nya ya, which is VIP positions-nya, ada posisi nyamannya tuh di sini. Emang bisa dibilang ini nyaman ya. Ini seperti yang gue bilang tadi, dengan posisi yang tinggi 179 di depan, itu di tengah, di bagian setir tuh duduknya masih enak. Nah, kurang lebih kayak begini nih guys posisinya tuh ya. Dengkulnya juga masih nyaman, biarpun kita tahu ini semua masih bisa di reclining ya. Kalau tengahnya ini bisa masih buat, tapi ini paling mentok dia tidurnya masih segini doang nih. Nah, ini paling rebaan nih. Tapi kalau posisi udah kayak begini udah jelas banget di bagian yang belakang pasti udah nggak bisa ya. Pertama bagian dengkulnya pasti udah kejepit gitu. Nah, dari sini kita langsung ngomongin bagian ininya ya.
Dia ini leather gini, dan dia ini karena ini hybrid ya. Jadi kita lihat ya, stitchingnya ini warnanya biru-biru ya. Semuanya leather warna hitam. Tapi gue suka nih sama model stitching mobil ini ya. Keren gitu tampilannya. Kelihatan eksklusif. Di tengah sini ada armrestnya. Dan di sini ada buat mug holder 2 biji. Seperti biasa di pintu juga ada buat storage. Nah, untuk akses ini, untuk ke belakang itu, ternyata dia lucunya hanya di easy access itu bagian sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan ini dia istilahnya 2 bangku nyatu ya. Kalau yang satu ini kepisah. Nah, dia tuh cuman ada tuas di sini. Itu cuman satu nih guys. Nah, jadi untuk nge-access ini, untuk masuk dari tengah ke belakang itu emang kayaknya emang dipermudah untuk di bagian sebelah kiri. Karena kalau bagian sebelah kanan dia cuma bisa maju aja gitu. Kalau ini dia emang bisa dilipat seperti ini, set, dan langsung aja dia langsung kelipat seperti ini. Ya dengan satu sentuhan jadi langsung blek-blek. Kalau yang di bagian sini dia nggak ada tuas di sini. Jadi cuma bisa maju seperti ini aja gitu ya. Jadi emang access easy-nya tuh diambil dari sebelah kiri. Jadi kalau mau masuk ke belakang emang gampangnya masuknya dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu. And gitu ya. Di sini dia juga udah ada iSwipe-nya ya, buat top tire, buat baby seat-nya ya. Nah, dan di sini ada air conditioner-nya. Di bawah sini ada colokan buat USB, ada storage kecil. Kantongnya juga setengah ya guys. Ini gue lebih seneng kantong yang setengah gini ketimbang yang full ya, karena nggak perlu ngerogoh-rogoh gitu. Di kanan kirinya udah ada lampunya ya guys, kanan kiri. Nah ini panoramiknya gue suka banget, gede nih, lumayan besar, dan cara nutupnya ini dikontrol dari depan. Ini cuman panoramik ya, setengahnya lagi ini bukan sunroof, tapi dia cuman bisa ngebuka sedikit. I think it's more enough sih, apalagi dengan keadaan di Jakarta yang semakin hari semakin panas ya kalau siang hari. I think panoramic it's more than enough sih daripada sunroof. So, without further ado, let's go to the cockpit. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita ada di passenger seat-nya ya guys ya. Nah, seperti biasa di passenger seat ini kita langsung aja ngomongin bagian-bagian passenger-nya. Oh, just for the record ya, mobil ini mobil hybrid yang punya 7 seat ya. Jadi menurut gua it's very worth it sih ini mobil. Let's go. Untuk bagian dashboardnya ini leather segala macam, semua udah bagus ya. Di bagian sini ada wirelessnya, ya, wireless chargingnya di sini. Kemudian untuk tampilan dari sistemnya juga lumayan asik ya guys. Ini jadi modelnya dia semi kayak apa ya? Nggak gerak ceklek-ceklek, tapi dia modelnya tuh kayak pindah. Untuk setirannya sendiri pun dia udah tilt steering dan teleskopik ya, gitu. Kemudian di sini udah ada cruise control, ada bagian radio, ada bagian voice in command, ya. Untuk bagian handbrake-nya juga dia modelnya dipakai hand aja. Kemudian ada lock-nya, kemudian ada air conditioner rear-nya, kemudian lock-nya semuanya udah modelnya dipencet. Nah di sini ada storage ya guys, untuk handrest juga. Semuanya didominasi warna hitam, black, ada silver, dan ada sedikit dominasi warna birunya gitu ya. Jadi menurut gue biru itu melambangkan kalau mobil ini it's hybrid car gitu. Di atas sini ada lampu 2 seperti biasa, kemudian pengaturan sunroof dan sensor pintu terbuka ada di atas sini ya. Sini ada bagian buat naruh kacamata. Dan ini yang gue suka ya, of course Wuling terkenal dengan sensor voice nih, komennya ini gue suka banget kayak hello Wuling. Hello Wuling. Halo. Buka sunroof. Nah, jadi di atasnya dia langsung kebuka. Ini salah satu feature yang paling gue suka dari mobil Wuling ya. Smart menurut gue ini. Dan it's very convenient menurut gue. Sangat-sangat asik aja mobil ini kan. Oke guys. Untuk tampilan speedometernya dia sudah digital ya. Udah full digital. Untuk head unitnya sendiri kita bisa lihat ya di sini ada mode-mode dari yang Wuling sama sebelumnya, tapi di sini ya ini nggak dihilangkan untungnya, jadi dia tetap ada. Kayak misalnya ada mode nih ya, ini mode nih satu feature yang gue suka ya. Di sini ada hujan, segar, sejuk, langit. Jadi kita coba aja deh kalau hujan apa sih? Misalnya kadang mobil hujan, kita pencet ini aja.
otomatis semuanya tertutup ya. Tuh, sunroof tertutup, windshieldnya nyala ya. Keren sih. Cukup sentuhan satu aja, kita matiin. Nah, kalau kita mau coba sejuk, apa nih? Otomatis kita pencet aja langsung sejuk. Nah, kalau sejuk, kalau kalian dari sini ya, otomatis AC-nya langsung nyala besar sekali nih guys. Misalnya mobilnya langsung bikin sejuk tempat ini. Ya. Kemudian ada segar. Segar apa nih? Kita coba ya. Nah, kalau segar itu ternyata untuk bagian sunroofnya dia terbuka untuk memberikan angin udara segar kali untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi menurut gua nih cukup menyenangkan. Dan ada yang namanya langit mode. Nah, kalau langit mode of course ini tuh bagian atas ya, terutama bagian sunroofnya dia terbuka gitu untuk memberikan view di langit bisa kita lihat gitu. Really nice touch. Ini sentuhan wuling yang untung nggak dihilangin dari Almas ini ya, dia tetap ada. Nah, untuk mundur pun dia pun udah ada kamera 360-nya guys ya. Jadi lengkap banget untuk mundur, parkir segala macem. Dia ini semuanya bisa kelihatan gitu. Dan enaknya itu di sini apa ya, view-nya enak ya untuk muter ya. Jadi emang in the future tuh kita udah nggak perlu yang namanya tukang parkir sebenarnya. Alright, ini bisa diubah juga ya guys, ya untuk bagian depannya, belakangnya, ya. Kita sebalik. Really nice touch. Alright. Oke, sekarang kita akan mencoba impresi berkendara dari Wuling Almas Hybrid ini. Kalau first impressionnya ya, mobil ini memang terasa sangat modern banget ya. Bukan cuma looks-nya doang, cuman dari segi berkendaranya ini juga fun to drive gitu. Ditambah dengan fitur-fiturnya yang lengkap seperti layar ini nih, layar kamera 360 di head unitnya yang di tengah. Ini kan gede banget ya. Kalau misalnya kita belok, dia langsung nampilin kamera 360. Bukan cuma depan, bukan cuma belakang doang, tapi bagian depannya juga tuh. Tuh. Nah, jadi ini benar-benar sangat membantu untuk emak-emak yang tidak ada sense of driving-nya gitu. Kan kadang-kadang ibu-ibu kan suka nyerempet-nyerempet ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Maksud saya, ibu-ibu nggak semuanya kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu suka nyerempet-nyerempet ya, suka susah gitu untuk mengira-ngira. Nah, mobil ini bisa menolong atau memudahkan untuk orang yang mungkin baru belajar mobil gitu. Untuk suspensinya, ini suspensinya memang tidak bisa dibilang empuk, tapi juga nggak sekeras itu. Jadi cukup oke lah untuk dibawa di jalanan ibu kota. Terus untuk setirnya dibilang cukup responsif, dan posisi berkendaranya juga cukup ergonomis, karena bangkunya sudah elektrik, bisa atas bawah, ada head adjuster juga, dan juga setirnya ini bisa pengaturan tilt dan teleskopik. Dan yang pastinya konsumsi BBM dari mobil ini juga lumayan irit ya, karena kan mobil ini hybrid ya. Dan ini hybridnya tuh bukan mild hybrid seperti brand sebelah. Jadi ini benar-benar full hybrid tuh. Jadi kita dikasih tahu kalau misalkan kita lagi konsumsi bahan penggeraknya tuh apa. Kalau misalkan sekarang kita lagi menggunakan energi dari baterainya nih. Nah, nanti kalau misalkan kita dekselerasi, itu bisa menambah daya dari baterai itu sendiri. Wah, pokoknya mobil ini sangat worth it banget deh kalau dengan harga semurah itu dan mendapatkan mobil hybrid yang se-modern atau se-futuristik ini gitu, kalau menurut saya ya. Gitu. Ditambah lagi juga ada tambahan sunroof yang menambah kesan mewah dari mobil ini ya. Ini keren banget sih. Tuh, nyetirnya juga enak, nggak capek duduknya gitu loh. Kali lagi. Di sebelah saya perkenalkan, dan Mbak siapa? Ya, kembali lagi sama Tessa Kak tadi. Ya, terima kasih ini udah review lagi si Almas Hybrid-nya. Tessa, terima kasih udah datang. Kita mau nanya sedikit nih Mbak Tessa. Ini kan mobil Wuling ini tadi udah kita review, udah kita lihat. Nah, Mbak, bagaimana untuk meyakinkan para viewer, minimal kan mobil kan sekarang udah banyak kompetitornya nih. Tuh. Singkat-singkat aja, paling nggak biar orang itu interest atau nggak pengen lihat Wuling Hybrid ini, Mbak. Ya, oke. Untuk Almas Hybrid ini termasuk kelas Almas Hybrid untuk di kelas SUV ya. Jadi dari segi harga sendiri kita cukup kompetitif dibanding di kelasnya dengan tingkatan SUV hybrid 3 baris untuk 7 penumpang gitu Kak.
fitur-fiturnya di dalamnya juga udah cukup lengkap. Dia udah dilengkapi ADAS, Iya. itu full high ADAS, Hmm. sama dia sudah ada panoramic sunroof, Iya. ada juga Halo Link, Hmm. ada voice comment Kak. Nah, itu yang tadi kita coba ya. Iya, Pakai tuh. bahasa Indonesia ya, keren Iya, ya. bisa Jadi udah pakai bahasa Indonesia. bagus sih. Oke Mbak, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak Mbak untuk mobil Wuling hybrid ini, kira-kira yang mau disampaikan ke Cars ID viewers? Ya, untuk Almas Hybrid ini untuk tahun 2024 Januari ini kita lagi banyak promo juga tentunya dari selain diskon dealer Kak, kita juga ada diskon dari Tokopedia. Dari Tokopedia, dan untuk paket kredit sendiri kita sudah mengeluarkan untuk paket bunga 0% selama 2 tahun. Oh, untuk lebih detailnya bisa ngubungin Mbak ya Mbak ya? Boleh, Nah, bisa hubungi Tessa di 081 33 872 1564. Tepatnya di Wuling Arista Kalimalang. Atau nggak nih tulisannya di screenshot aja ya buat ngubungin Mbak. Jadi I guess that's it ya. Mbak, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Kak Todi. Kalau gitu guys, what do you guys think about our review for today? This is Almas Hybrid. My name is Cody Zil from Cars ID. Back to you guys.